Sang konstelasi menyeringai, lalu mengumumkan pertarungan kepada para konstelasi lain. Sorakan bergemuruh, para konstelasi yang menyaksikan meledak dalam kegembiraan. Sebuah benteng berdarah dipertaruhkan, dan jika menang, maka sang protagonis bisa merebutnya. Kai termenung memikirkannya. Tiba-tiba para monster melesat maju, mengaum ganas. Tangan mereka terangkat tinggi, dan terdengar teriakan bahwa demi sang pejuang mereka akan menyalakan mantra darah baginya. Kai hanya menutup hidung dan berpikir dalam hati. Tanah para orc begitu menjijikan hingga sang protagonis sendiri tidak sudi menerimanya. Namun pada saat yang sama, sang konstelasi City of Lava and Magma berseru, tempat seharusnya cukup mahal. Emily menimpali dengan nada tegas bahwa hanya konstelasi berlevel tinggi yang pantas memiliki wilayah semacam ini. Sang protagonis menatap harta miliknya sendiri, lalu berpikir bahwa kepemilikannya memang luar biasa, hanya saja ia sama sekali tidak punya sesuatu untuk dipertaruhkan. Ia merasa harus mempertaruhkan seluruh yang ia punya, agar seimbang dengan segala lawannya. Dengan senyum sinis, sang protagonis meletakkan semua miliknya. Para konstelasi saling menatap tajam. Sebuah pesan muncul, dua konstelasi telah mencapai sebuah kesepakatan. Perjanjian itu tertulis jelas. Sang konstelasi menyilangkan tangan dengan ekspresi serius. Lalu notifikasi lain muncul, memperingatkan bahwa jika salah satu pihak kalah, pengaruhnya akan melemah secara drastis. Sang kucing yang menatap lurus ke depan berkata bahwa ia harus mampu mengalahkan perkara sepele semacam ini. Kai mengangguk dan menegaskan bahwa itu benar. Ia juga berpikir sama. Tiba-tiba, sebuah pulau terbang muncul di hadapan mereka. Sang protagonis mengepalkan tinjunya, meyakinkan diri bahwa inilah lawan yang harus ia hadapi dalam pertarungan. Sang prajurit pun memanggil avatarnya. Saat menatap Ors Agrata di hadapannya, sang pahlawan berpikir keras, akhirnya yang ditunggu-tunggu muncul lawan yang kuat. Ors Agrata tersebut menggenggam kapak besar, sorot matanya garang penuh kebencian. Protagonis mengulurkan tangan ke depan sambil menilai lawan, tipe berserker. Jika memiliki pertahanan sihir yang tinggi, maka pedang Ki tidak akan ada artinya. Ditambah dengan regenerasi kuat, ia jelas unggul dalam pertempuran jarak dekat. Konstelasi yang pernah ia kalahkan muncul kembali, membuat konstelasi warrior menutup wajahnya dengan tangan. Sang konstelasi Mendesis dalam hati menyadari bahwa lawannya jauh lebih kuat dari perkiraannya. Namun ia segera menyeringai lebar. Baginya, konstelasi yang ia hancurkan hanyalah sekumpulan lemah. Meskipun avatarnya berjuang dengan baik, levelnya masih sedikit di atas 300, jelas mustahil untuk menumbangkan monster ini. Mata orc Agrata itu berkilat, lalu terdengar suara buas. Biarkan dia dihancurkan, biarkan hidupnya dilenyapkan, jasadnya diinjak-injak. Ia ingin menunjukkan kepada seluruh konstelasi yang menyaksikan betapa besar kekuatannya. Pemandangan lalu berpindah ke pinggiran jurang abis. Sang monster tampak santai duduk di jacuzzi. Menengadah, ia teringat saat dikalahkan oleh dewa pelatihan. Kala itu ia putus asa, namun ternyata tidak terlalu buruk. Dewa itu cukup murah hati, tidak merebut avatarnya maupun menuntut tanah. Sang monster yang pernah dikalahkan, sang protagonis menyeringai dan menduga bahwa mungkin semua pihak hanya salah paham. Mendadak notifikasi muncul bertubi-tubi di depannya. Monster itu menatap heran. Apa yang sedang terjadi? Apa arti semua ini? Dengan terkejut ia berteriak, bagaimana bisa ini terjadi? Jika sang Master Kai hendak bertarung, seharusnya ia memanggil mereka. Ia bahkan bisa meminjamkan avatarnya. Sang protagonis menyentuh dagunya, menyesali bahwa ia benar-benar lupa pada mereka. Dan aku tidak bisa meminjam avatarmu karena aku tidak mempercayai mereka. Berdiri di hadapan sang monster orc Agrata, kau berkata agar ia tidak khawatir, karena ia pasti akan kembali sebagai konstelasi pemenang. Konstelasi lain yang melihat konstelasi Warrior of Madness and Blood bergumam bahwa ia tidak akan menemui masalah bila memilih tunduk pada si idiot itu. Namun, para monster justru mengangkat tangan mereka tinggi-tinggi, memohon dengan suara lirih menginginkan sang konstelasi Kai untuk memenangkan pertarungan konstelasi. Notifikasi pun muncul, pertempuran antar konstelasi telah dimulai, dan pertempuran akan terus berlanjut hingga salah satu pihak menyerah atau mati. Sang protagonis menyeringai. Sang kolektor mahkota mulia datang untuk menyaksikan keributan besar itu. Orc Agrata menatapnya penuh amarah, sementara seorang iblis mengamati dengan rasa ingin tahu. Tiba-tiba Orc Agrata melesat maju. Sang protagonis sempat berkata serangan kejutan ya, namun detik berikutnya kapal sang Orc Agrata telah terayun. Kai dengan lincah menangkis serangan tersebut
dari serangan tersebut memancarkan dentuman keras. Ia terus menghindari serangan demi serangan. Sang protagonis menegakkan pedangnya ke depan, matanya terbelalak saat menyadari bahwa lawan sedang berusaha mencegahnya melancarkan serangan balik. Orc Agrata itu mengangkat kedua tangannya dan mengaum garang. Dengan hentakan keras, ia menghantam tanah. Sang protagonis meloncat menghindar. Kapas sang orc tertancap di tanah, lalu Kai mendarat ke tanah. Menatap lurus ke depan, monster itu tidak menyangka ia berhasil menghindari serangan, lalu mengayunkan kapaknya lagi dengan teriakan menggema. Kai mundur satu langkah, lalu sebuah notifikasi muncul. Ia berhasil memantulkan sihir monster Orc Agrata dengan keterampilan ilmu ruang ilahi. Tangannya meraih senjata, dan seketika ia melepaskan kekuatannya. Cairan merah memercik. Orc Agrata terhuyung, menggenggam dadanya sambil berteriak. Sang konstelasi kucing Kitty of Lava and Magma yang menyaksikan hanya bisa mengagumi keterampilan Kai, dan para konstelasi pun memuji pemandangan itu. Sebuah cahaya terang muncul, terdengar ejekan bahwa sang prajurit Warrior of Madness and Blood hanya ditertawakan oleh upayanya sendiri. Orc Agrata kembali meraih kapaknya, namun notifikasi lain muncul. Monster Orc Agrata memulihkan kesehatannya dengan cepat menggunakan. Sang protagonis merentangkan tangan. Pesan notifikasi muncul mengabarkan bahwa Orc Agrata mengalami efek setelah menggunakan. Dengan kekuatan tersebut, kemampuan Crimson Regeneration justru semakin diperkuat. Kai menatap lurus. Ia sadar, semakin banyak ia melukai monster itu, semakin kuat ia jadinya. Jika dibandingkan dengan seorang hunter, Orc Agrata itu sekelas S-rank, bahkan mungkin lebih tinggi. Monster itu merentangkan tangannya dan meraung murka. Dengan ayunan kapak, ia memanggil keterampilan sihir tingkat 6. Sang protagonis menegakkan kepala setelah menangkis serangan. Ia mengeluarkan teknik jari Bima Sakti. Monster itu berdiri di hadapannya, melancarkan serangan. Sinar merah melesat, sementara sang protagonis melancarkan serangan dengan sinar biru. Kedua kekuatan itu saling berbenturan. Monster itu menggertakkan gigi dengan penuh amarah. Namun tiba-tiba Kai sudah berada tepat di depannya. Sang protagonis merentangkan tangan, mengeluarkan keterampilan pamungkas, hukum agung penyerapan. Cahaya ungu mulai menyelimuti tubuh Kai. Di hadapannya, notifikasi demi notifikasi bermunculan, menandakan bahwa ia mulai menyerap mana dengan keterampilan barunya. Sang narator menegaskan bahwa tindakan itu terlalu gegabah, sementara The Collector hanya menatap dalam diam. Di sisi lain, konstelasi meledakkan tawa kasar, menyindir bahwa Kai akan mati karena overdosis kekuatan. Dengan rahang terkatup dan napas terengah, Kai menahan rasa sakit yang merambat ke seluruh tubuhnya. Pesan notifikasi baru muncul di udara, menyebutkan bahwa ia kini memiliki keterampilan dan koordinasi energi internal murni. Energi itu menyerap mana milik Orc Agrata, dan kegilaan yang seharusnya muncul tak dapat mempengaruhinya. Tiba-tiba, sang Orc Agrata menggenggam tangannya erat dan berkata, "Manusia bajingan, lepaskan aku." Namun Kai membalik keadaan, mengunci tangan sang monster dengan kuat. Orc Agrata menengadah dan mengeluarkan teriakan panjang, tetapi Kai justru menyerap mana miliknya secara brutal. Notifikasi lain muncul, ia memperoleh keterampilan baru. Menatap jendela sistem di hadapannya, Kai sempat berpikir tidak masuk akal melihat skill ini. Ia menggerutu dalam hati, keterampilan sampah seperti itu untuk apa? Ia menarik tangannya dari tubuh monster yang kini terkulai lemah. Orc Agrata jatuh ke tanah, memejamkan mata sambil menyeringai getir. Dengan suara berat, sang orc berkata bahwa jika Kai berniat membunuhnya, maka selesaikanlah sampai akhir. Ia menegaskan bahwa sebagai seorang gladiator sejati, milik Warrior of Madness and Blood, ia tidak akan pernah mengakui kekalahan. Kai mendongak dan bertanya lirih, apa yang harus ia lakukan sekarang? Apa aku harus menghabisinya untuk mengakhiri pertarungan ini? Konstelasi Warrior of Madness and Blood menatapnya tanpa ekspresi, hingga notifikasi lain muncul, menandakan bahwa sang iblis setuju dengan ucapan Kai. Pertarungan telah usai, begitu kata sistem, juga menyetujuinya. Dia telah meminta agar pertarungannya berakhir secara terhormat. The Collector of Stolen Crowns juga menyetujuinya. Konstelasi Warrior of Madness and Blood menggertakkan giginya dengan marah dan mengumumkan kekalahannya sendiri, dan pertarungan antar konstelasi sudah berakhir. Serentetan notifikasi mengelilingi Kai, dan kekuatannya meningkat secara signifikan. Ia menatap objek di tangannya dengan heran. Tertulis bahwa benteng berdarah yang didirikan oleh sang prajurit Warrior of Madness and Blood kini menjadi miliknya.
Pertarungan pertamanya di antara para konstelasi telah usai. Sekarang, ia resmi terdaftar dalam peringkat konstelasi bumi, dan posisi itu akan ditentukan bersama oleh para konstelasi lain yang berada di dunia manusia. Melihat peringkatnya di urutan 127, Kai hanya bisa terdiam. Ia bertanya-tanya, apa sebenarnya arti dari peringkat konstelasi itu? Menatap pesan yang muncul, Kai berpikir dalam hati bahwa dia ternyata masih hidup. Ia menoleh ke arah seorang gadis dan menyadari, semuanya bermula dari dirinya. Sebuah simbol baru muncul di udara menandakan peluang untuk penyatuan konstelasi. Rekan konstelasi Kai berkumpul. Di balik simbol itu, konstelasi City of Lava and Magma menutup matanya dan berbicara dengan tenang. Ia memperingatkan agar berhati-hati dengan konstelasi bodoh yang suka bertindak tanpa pikir panjang. Emily menyesuaikan kacamatanya dan menambahkan bahwa ia setuju dengan konstelasi Kitty. Bagaimanapun juga, jelas kurang bijak. Suara lain terdengar mengatakan bahwa mereka sebaiknya menghentikan perdebatan kosong ini. Emily kemudian mengulurkan tangannya ke depan, menegaskan bahwa jika mereka menginginkan aliansi dengannya, mereka harus berhati-hati. Ketiadaan niat jahat tidak berarti seseorang bukan ancaman. Sebelum melangkah lebih jauh, ia meminta agar mereka mengingat satu hal. Jika suatu saat mereka mendesi pola karena berhubungan dengan lebih baik melupakan aliansi itu sama sekali. Kai menyilangkan kedua lengannya dan berkata, "Baiklah, aku akan mengingatnya." Dengan berpose berpikir, ia sadar betul bahwa kemungkinan besar Sang Dewi akan menebak jati dirinya yang sebenarnya. Namun, demi masa depan, ia harus mencoba memikatnya. Lalu Emily menjelaskan bahwa ia tidak bermaksud membatalkan aliansi sepenuhnya. Mereka bisa saja menyetujui sekarang, lalu mengkhianatinya kapanpun jika diperlukan. Para konstelasi menatap lurus dan Kai bertanya, "Apa kalian mengetahui sesuatu tentang rank konstelasi?" Duduk di ruangan pertemuan mereka terdiam sejenak, dan seekor konstelasi kucing di antara mereka mengangkat cakarnya dan menyarankan agar kau menanyakan langsung pada Virtuous Goddess of the Scale tentang hal itu. Emily mengangguk mendukung, berkata bahwa hal itu bisa saja berguna. Kai hanya memandang mereka dalam diam, hingga cahaya terang kembali menyelimuti tubuhnya. Ia membuka mata lebar-lebar dan terkejut melihat pemandangan di hadapannya. Itu adalah wilayah Sang Dewi Istana Sang Dewi yang megah melayang di atas awan. Kai melesat menuju ke wilayah Sang Dewi, sempat berpikir bahwa ia mungkin salah tempat, tapi aura suci yang menyelimuti udara menegaskan bahwa ini memang ranah Sang Dewi. Ia menjejak tanah dengan hati-hati dan memandang sekitar. Bertanya-tanya dia, bahkan tidak memiliki satupun avatar atau bawahan. City of Lava and Magma menduga ini mungkin jebakan, tetapi Emily berasumsi bahwa situasi di wilayah Sang Dewi cukup mengerikan. Kai menatap ke samping dan berkata bahwa mereka tidak boleh terburu-buru mengambil kesimpulan. Ketiadaan bawahan bukan berarti keadaan memburuk. Mungkin mereka sedang sibuk dengan sesuatu. Kai akhirnya berdiri di depan sebuah gerbang besar. Pintu itu perlahan terbuka, memperlihatkan sosok Sang Dewi yang berdiri di depan patung raksasa. Sang Dewi terpaku menghadap ke depan, wajahnya teguh namun tegang. Kai berdiri diam di hadapannya, menggaruk kepala dengan canggung. Tak tahu harus berkata apa. Sang Dewi menundukkan kepala, meminta maaf karena seharusnya ia mengirim Kai langsung ke menara pelatihan. Kai mengangkat tangannya sedikit. Dan Sang Dewi melanjutkan, mengapa ia hanya dipindahkan ke sekitar wilayah itu, bukan ke menara secara langsung. Sang Dewi berseru lembut bahwa itu adalah kesalahannya, tapi Kai menepisnya dan berkata bahwa tidak apa-apa, semuanya sudah berlalu. Sang Dewi mengangkat wajahnya dengan ragu dan bertanya apakah itu benar. Di sekelilingnya, makhluk-makhluk kecil berteriak, menyalahkannya karena tidak menepati janji untuk menemukan Kai lebih cepat. Mereka berpendapat seharusnya Sang Dewi menjadikannya avatar sejak awal. Kontrak aneh ini hanya menimbulkan masalah. Namun Sang Dewi tersenyum samar, berkata bahwa ia tahu Kai tidak menyimpan kebencian sedikit pun. Ia dapat memahami manusia. Sang Dewi, yang kini berdiri tegak di hadapan Kai, menatapnya dengan tenang dan mulai berbicara. Kai berdiri di hadapan Sang Dewi tanpa mampu mengucapkan sepatah kata pun tentang tujuan kunjungannya. Dalam benaknya, ia sadar bahwa Sang Dewi mungkin mengira dirinya adalah avatar dari Dewa Pelatihan atau Undefeated Training Master. Dengan tangan terangkat ke wajah, sang protagonis mencoba menutupi kebingungannya, lalu berkata bahwa tuannya adalah sosok yang murah hati dan penuh sopan santun. Sebab itu, ia dengan senang hati diizinkan untuk menemuinya. Sang Dewi menatap lurus ke depan, mendengarkan dengan tenang, lalu menjawab bahwa ia telah mendengar alasan sebenarnya dari kedatangan Kai. Ia menanyakan kembali, dan sang protagonis menambahkan bahwa tuannya, sang Dewa Pelatihan,
menginginkan kerja sama dengannya. Sang Dewi mengangkat tangannya, memandang lurus ke arah pria itu, dan berkata bahwa sang konstelasi dewa pelatihan itu, konstelasi dari bumi kan? Mungkin datang dari tanah jauh di kedalaman abis. Kai mengangguk, membenarkan bahwa semua itu benar. Sang Dewi menggumam bahwa memang seharusnya begitu, dan dari tatapannya yang tajam, ia tampak seperti sedang mempertimbangkan sesuatu. Kai, sang avatar pahlawan, memandangnya dan bertanya, apa maksud ucapannya? Sang Dewi menjawab dengan nada pelan, mengatakan bahwa sejujurnya, cepat atau lambat, ia akan mengetahui semuanya. Sang Dewi ragu sejenak, dan sang protagonis menatapnya dengan kebingungan. Namun sang Dewi kemudian tersenyum samar, seolah menertawakan nasibnya sendiri, dan mengakui bahwa dirinya telah tidak memiliki apapun sekarang. Dahulu, sang Dewi, atau duduk di singgasana tinggi, sebuah konstelasi kuat di antara para bintang tertinggi. Bahkan konstelasi lain yang haus akan pengetahuan tentang masa depan, menundukkan kepala di hadapannya dan mempersembahkan kekayaan tak terhitung. Setiap persembahan itu menambah kekuatan serta pengaruhnya, namun semua itu kini hanya kenangan. Air mata menetes di pipinya saat ia mengingat masa kejayaannya yang hilang. Kini, ia bahkan nyaris tidak mampu mempertahankan statusnya sebagai konstelasi tingkat bawah. Sang protagonis mendengar pengakuannya dan bertanya mengapa semua itu bisa terjadi. Sang Dewi, duduk di anak tangga, menjawab dengan suara getir bahwa ia selalu kalah dalam pertempuran konstelasi. Kai berpikir dalam hati bahwa pertempuran itu pasti mengerikan, bahkan konstelasi terkuat bisa kehilangan tingkatannya hanya dalam sekejap setelah beberapa kali kalah. Dengan senyum getir, Sang Dewi melanjutkan bahwa ia pernah mengirim avatar terkuatnya untuk mencari seseorang, dan karena itu ia terus-menerus mengalami kekalahan. Saat akhirnya ia menyadari kesalahannya, semuanya sudah terlambat. Dalam hati, Kai berpikir bahwa mungkin kebodohan Sang Dewi sendirilah yang menyebabkan kejatuhan itu. Bersandar di pagar tangga, ia berkata bahwa ternyata keadaan Sang Dewi memang cukup buruk. Namun kemudian ia menambahkan bahwa tuannya, sang dewa pelatihan, lebih menghargai kepercayaan daripada kekuatan semata. Sang Dewi menatapnya dengan mata yang berkaca-kaca. Dalam dunia konstelasi yang menilai segalanya hanya dari kekuasaan dan kekuatan, kata-kata itu menembus hatinya. Ia terharu, namun juga merasa iri. Lalu ia bertanya dengan nada setengah bercanda, apakah konstelasi itu tidak memiliki sisi buruk, seperti watak buruk atau kebiasaan aneh? Kai menunduk, dan dengan suara mantap menjawab bahwa tuannya adalah konstelasi sempurna, mulia, pelindung bagi para avatarnya, dan tak tertandingi di medan pertempuran. Sang Dewi mengangguk pelan, mengerti. Kai lalu menutup matanya sejenak dan bertanya, apakah Sang Dewi tidak ingin membentuk aliansi dengannya? Sang Dewi menjawab sambil menunduk bahwa ia ingin melakukan itu, hanya saja ia tidak tahu apa yang sebenarnya diinginkan dewa pelatihan darinya. Ia khawatir mereka akan saling mengecewakan. Terlebih kini kemampuan melihat masa depannya telah melemah drastis. Kai menatapnya tajam dan berkata bahwa hal itu tidak menjadi masalah. Tuannya hanya menginginkan bimbingannya, petunjuk untuk memahami bagaimana cara berpartisipasi dalam pertempuran konstelasi. Meskipun kekuatannya melemah, ia tetap memiliki kemampuan untuk menatap masa depan. Sang Dewi terdiam lama. Ia merenungkan makna kekuatan sejati, dan entah mengapa, ia merasa seperti telah kalah sebelum bertarung. Akhirnya, dengan suara mantap, ia berkata bahwa dalam hal ini, ia akan menerima tawaran itu dengan rasa syukur. Kai mengulurkan tangan, dan saat Sang Dewi menjabatnya, ia berkata bahwa Sang Dewi telah membuat pilihan yang tepat. Di luar sana, para monster berdiri di depan gerbang portal. Pikiran Kai melayang tentang bagaimana para konstelasi telah saling berebut wilayah sejak gerbang pertama terbuka di planet ini. 10 miliar jiwa manusia kini menjadi harta karun yang tak ternilai, sesuatu yang tidak dapat ditemukan di dunia manapun. Namun, perebutan kekuasaan di antara para konstelasi tidak pernah mudah diselesaikan. Mata para konstelasi berkilat dalam kegelapan langit. Di antara mereka, legenda mengatakan bahwa akhirnya, di bawah pimpinan para konstelasi tertinggi, aturan baru lahir. Mereka bersumpah dengan mempertaruhkan keberadaan mereka sendiri, dan karena itu, hukum baru yang mereka ciptakan tak bisa dilanggar dalam keadaan apapun. Ketika berjalan melewati domain astral, Sang Dewi berkata dengan tenang bahwa pada dasarnya peringkat konstelasi diatur berdasarkan pengaruh mereka di bumi. Kai menatapnya dan bertanya, apakah konstelasi yang menempati peringkat pertama akan menjadi penguasa? Siapakah yang kini menduduki posisi itu? Dewi berhenti, berdiri di depannya, dan menjawab bahwa posisi pertama masih kosong.
Ia menambahkan bahwa itu bukan satu-satunya syarat untuk menjadi penguasa, dan para konstelasi lainnya pun tidak tahu banyak tentang ketentuan itu. Satu hal yang bisa dipastikan, untuk mencapainya dibutuhkan kekuatan pengaruh yang luar biasa. Kai menatap dengan mata tajam dan bertanya, siapa yang menempati peringkat kedua? Dewi menjawab lirih bahwa para konstelasi tidak dapat mengetahui posisi satu sama lain, namun ia menduga bahwa posisi kedua, dia adalah Kai memejamkan mata, membayangkan sosok konstelasi sang konstelasi jahat yang telah menaklukkan tanah utara Tiongkok. Ia berpikir, berapa banyak pertempuran yang harus ia menangkan untuk mencapai posisi kedua itu. Lalu, dengan nada ringan, ia bertanya pada Dewi di peringkat berapakah dirinya sekarang. Dewi menjawab dengan getir bahwa ia berada di peringkat 198. Kai menanggapinya dengan tenang, berkata bahwa peringkat bukanlah hal terpenting. Menatap lurus ke depan, Dewi tersenyum samar dan berkata pelan bahwa mungkin pada akhirnya, jika sang konstelasi dewa pelatihan tidak keberatan, maka bolehkah aku memberikan otosipolasku? Kai berdiri dengan kedua tangan di pinggang, menatap sang Dewi. Sang protagonis hanya menatapnya tenang dan berkata bahwa ia tidak keberatan, asalkan sang Dewi benar-benar yakin. Dewi itu mengangguk. Suaranya lembut namun tegas, mengatakan bahwa ia ingin memberikannya sebagai bentuk permintaan maaf. Cahaya lembut pun memancar dari telapak tangannya, menyilaukan seisi tempat itu. Kai menatap takjub, dan seketika sebuah notifikasi muncul di hadapannya. Ia telah menerima kemampuan milik sang Dewi, kekuatan untuk meramalkan masa depan. Matanya terbuka lebar, dan notifikasi sistem muncul. Clairvoyance Anda dapat melihat masa depan yang tidak diketahui dalam sekejap. Sang protagonis meleset maju, menatap lurus ke depan, lalu bertanya apa pendapat mereka tentang sang Dewi. Salah satu dari mereka menjawab bahwa Dewi itu tidak seburuk konstelasi lainnya. Ia sudah ada sejak awal mula dunia dan memiliki karunia untuk melihat masa depan, menjadikannya jauh lebih dapat dipercaya daripada yang selama ini mereka sangka. Di meja, sang konstelasi duduk tenang, sementara Kai mengingat bahwa terakhir kali kata-kata mereka terdengar seolah kebalikannya. Emily menimpali dengan nada datar bahwa Dewi itu agak bodoh, jadi kecil kemungkinan ia mampu berkhianat atau menipu. Kai hanya tersenyum getir dan berkata bahwa itu penilaian yang agak menyedihkan, tapi bagaimanapun juga kurasa itu cukup bagus bagi kita. Saat menengadah, Kai mendengar Kitty of Lava and Magma berkata bahwa sang Dewi tampaknya tidak terlalu menyukai Undefeated Training Master yang tidak tertandingi itu. Ia bertanya kenapa, dan Emily menutup matanya sebelum menjawab bahwa alasannya cukup jelas. Dewi itu telah mengambil manusia yang semula hendak dijadikan avatar oleh sang Dewi. Kai menghela napas dan berkata bahwa itu hanyalah situasi tanpa harapan, tapi Emily menegaskan bahwa mungkin saja sang Dewi memang cemburu, hanya saja tidak menunjukkan amarahnya. Menatap ke depan, sang konstelasi kembali berbicara, mengatakan bahwa meski Kai kini memiliki penasihat baru, ia tidak boleh lupa untuk terus menambahkan kekuatan dan para pengikutnya. Mereka yang jauh tidak akan bisa banyak membantu, dan hal itu tak bisa dihindari. Kai lalu bertanya mengapa mereka sendiri tidak turut serta dalam pertempuran antar konstelasi. Konstelasi yang berada di level seharusnya tidak masalah. Sang konstelasi, Kitty of Lava and Magma. Kucing itu pura-pura tidak mendengar. Begitu pula dengan Emily. Dalam hati, Kai merasa bahwa Emily mungkin berpihak padanya, tapi ada kebencian samar yang sulit dijelaskan di balik matanya. Sang pahlawan kemudian melangkah ke dalam ruangan. Seorang pria yang duduk di depan layar menatapnya kaget. Berdiri di ambang pintu, dan sang ketua menatapnya sambil menyeringai, bertanya apakah ia menang. Kai menghela napas panjang dan menjawab pelan bahwa ya, ia menang. Bill, sang ketua, menepuk punggungnya sambil tertawa, mengatakan bahwa ia sudah tahu hasil itu, bahwa ia selalu percaya padanya. Kai menimpali dengan nada datar bahwa wajah Bill tidak menunjukkan keyakinan itu sama sekali. Bill hanya terkekeh dan meminta Kai menceritakan detailnya. Namun sebelum ia sempat menjawab, sebuah jendela sistem muncul di ruangan. Seseorang di dalamnya berteriak marah, menyebut sang konstelasi sungguh idiot. Dengan nada dingin, pria itu menutup gelasnya di meja dan berkata bahwa sang konstelasi, Warrior of Madness and Blood, memang tidak pernah terlalu cerdas. Kai menatapnya dan bertanya, apakah kau pernah bertemu dengan sebelumnya? Bill mengulurkan tangannya, mengaku bahwa meski ia belum pernah berhadapan langsung dengan konstelasi tersebut, ia sudah cukup sering berurusan dengan para avatar dan pengikutnya.
Ia lalu bertanya apa rencana Kai selanjutnya. Dengan suara tenang, Kai menjawab bahwa ia harus memeriksa apa yang baru saja ia peroleh, menabung kekuatan, dan bersiap untuk pertempuran berikutnya. Meski ia tahu, pertarungan itu tak akan datang dalam waktu dekat. Bill tersenyum dan menawarkan kekuatannya dan berkata kalau ia butuh bantuan Kai. Dan Kai hanya menjawab bantuan apa? Bill menjawabnya itu adalah tiba-tiba, seorang pria berteriak keras, menentang keputusan itu. Saat pintu terbuka, seorang gadis masuk dan bertanya, "Kenapa kau tidak menjawab teleponnya?" Dengan nada bingung, Bill ayahnya Lawrence berkata, "Aku sudah menjawab semua teleponmu." Gadis itu, Lauren, menyilangkan tangan dan berkata bahwa bukan ayah. "Aku berbicara dengannya, klienku Kai." Kai menoleh, "Oh, aku?" Dengan nada kesal, ia menambahkan bahwa ia sudah mencoba menghubunginya berkali-kali tanpa hasil. Kai berkata, "Benarkah begitu?" Lawrence terdiam di sekitarnya keluar petir yang mengerikan setelah mendengar jawaban sang protagonis. Sang gadis menunjuk Kai berkata dengan nada tegas, "Beritahu saja kalau kau tidak ingin bekerja sama denganku. Kenapa kau mengabaikan teleponku?" Mengeluarkan ponselnya dan menyerahkannya padanya sambil berkata bahwa ia lupa mengisi daya baterai. Lauren memejamkan mata dan menghela napas panjang, lalu berkata, "Baiklah, kalau begitu, apa boleh buat? Aku menelponmu karena hari pertandinganmu telah ditentukan." Kai menatapnya dengan kaget, dan Lauren menatap balik, heran mengapa ia terkejut. Ia menjelaskan bahwa Kai telah lolos kualifikasi UHC dan kini masuk dalam tim utama, tentu saja ia dijadwalkan untuk bertarung. Kai menatap kosong dan hanya berkata, "Jadi itu maksudnya." Sementara Lauren bertanya, "Apa yang kalian berdua pikirkan?" Bill yang berdiri di samping mereka memotong pembicaraan, "Aku ingin meminta bantuan padanya juga." Lauren memandangnya curiga dan bertanya tentang bantuan apa. Apa itu penting? Lauren mengulurkan tangannya dan menjelaskan bahwa ia ingin Bill melupakan Hunter Kai. Untuk sementara, fokuslah pada karirnya sekarang. Cari saja orang lain untuk melakukannya. Kau puas dengan itu, kan? Ayo pergi, dan ia akan menjelaskan semuanya di dalam perjalanan. Saat mereka hendak keluar, Bill mengangkat tangan dan Kai berkata bahwa Bill harus menghubunginya jika ada hal mendesak. Bill berseru tunggu tapi HP-mu kan? Lupakan saja. Aku akan menyelesaikan urusanku sendiri. Pemandangan gedung-gedung tinggi terbentang di depan mata. Kai berdiri di dekat mobil, menatap kapal mewah di kejauhan dengan ekspresi terkejut. Orang-orang di sekitar membungkuk hormat, menyambut kedatangannya. Dalam hati, Kai berpikir bahwa Bill tampaknya benar-benar sudah kaya. Bahkan memiliki kapal pesiar sebesar itu hanya untuk makan malam. Saat ia berjalan mengikuti Lauren menuju kapal pesiar, ia bertanya berapa sering mereka makan di tempat semewah itu. Lauren tersenyum ringan dan menjawab bahwa ia biasa datang ke sana setiap kali membutuhkan tempat yang tenang untuk berbicara. Mereka pun duduk di dekat meja dan percakapan yang akan menentukan langkah mereka berikutnya pun segera dimulai. Lauren membuka percakapan, memperkenalkan Koki Marella. Lauren mengatakan bahwa pria itu adalah chef. Memang dia adalah chef antipasto, tapi hari ini Lauren memanggilnya ke sini. Mungkin pria itu sudah tahu dan tidak apa-apa membiarkannya lupa, karena bagaimanapun juga keterampilannya sedang berada pada puncak. Protagonis merasakan mata berkobar ketika notifikasi muncul. Notifikasi yang memberitahu bahwa ia telah melihat keterampilan tertidur seorang manusia biasa. Kekuatan kehidupan Anda meningkat. Semakin ia meningkatkan penglihatan konstelasi, semakin besar kekuatannya. Kai menatap dan mulai menganalisis hakikat sebenarnya dari si Koki Marella. Anda berhasil melihat inti dari Koki Marella Losa, dan Anda memiliki skill. Anda mengetahui kalau dia menggunakan skill yang mirip dengan Anda. Marella Losa belum bangkit. High grade Italian cooking. Rank A. Sambil duduk di hadapan gadis itu, Kai berkata bahwa ia melihat bakat luar biasa, dan gadis itu tertawa, sambil menanyakan apa kau pernah mendengar tentang dia sebelumnya. Koki mulai meninggalkan meja, tapi Kai menegaskan bahwa bukan begitu. Ia bisa memahami hanya dari postur dan energi pria itu, dan gadis itu mengejek bahwa omong kosong macam apa itu. Apakah bela diri benar-benar bisa membaca hal seperti itu? Kai menjawab tidak juga sih, melainkan sebuah insting. Konstelasi. Di meja tersaji banyak hidangan, sang protagonis mulai makan dan mata Kai terbelalak. Notifikasi lain muncul bahwa hidangan yang dimakannya dimasak dengan keterampilan. Masakan Italia, tingkat tinggi, sebuah resep baru ditambahkan ke dapur Abyss tingkat tinggi,
dan protagonis berpikir bahwa